Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dwi Apriani, kelas 4H Manajemen dengan NIM 110121000169. Mohon izin kepada Bapak Ardi Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah Bapak berikan. Soal nomor 1. APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan tahunan pemerintah negara yang dibuat oleh pemerintah, lembaga eksekutif negara, dan disetujui oleh DPR RI, lembaga legislatif. Proses terbentuknya APBN. Pertama, perencanaan dan penetapan APBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan ialah Presiden sebagai Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran, DPR, dan Kementerian secara lembaga teknis. Soal nomor 2. Pada APBN, pada era Orde Baru, pos penerimaan negara dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar minyak dan gas alam. Sedangkan pada APBN dalam era ekonomi daerah mencakup pos pendapatan dan hibah, yang dibedakan lagi menjadi pos penerimaan dalam negeri dan pos hibah. Soal nomor 3. Kebijakan yang salah yaitu bentuk anggaran surplus karena dapat memaksimalkan penerimaan negara, menstabilkan keadaan perekonomian, mengurangi pengeluaran pemerintah, mencegah dan mengendalikan inflasi, dan mengurangi pemerintah masyarakat atas barang dan jasa. Soal nomor 4. Pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif yang artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, mengadakan investasi bagi wajib pajak, tetapi masalah pengaruh wajib pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menolong investasi, tindakan sederhana, itu hanya pajak yang mempunyai sifat yang dikenaikan secara terus-menerus, akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja menabung. Soal nomor 5. Pengaruh terhadap sektor ekonomi melalui anggaran. Pemerintah dapat memberikan prioritas kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana sektor infrastruktur, maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat membentuk struktur perekonomian dengan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang dianggap strategis. Soal nomor 6. Tujuan dari penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah untuk menghasilkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang diharapkan dalam pembangunan. Jadi, perlu adanya perencanaan yang matang, anggaran yang proporsional, dan penggunaan dana yang transparan. Soal nomor 7. Karena bahan-bahan dan alat-alat mesin yang bersifat padat harga, digunakan tarif rendah yang bertujuan agar para produsen dapat mengolah bahan baku, menjual barang yang bentuknya disertai dengan kekompakan kerja yang lebih luas. 8. Besar. Karena sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien, maka kebijakan perpajakan untuk tujuan alokasi faktor-faktor produksi belum dikatakan berhasil dan masih perlu ditingkatkan. Sekian presentasi dari jawaban yang dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.